Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahaining Tricia Pringgadani dengan NIM 202262121071 dari kelas A2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi perancangan ruang dalam hari ini. Di mana hari ini kita membahas tentang bagaimana cara merancang ruang dalam yang baik dan benar. Jadi, dalam merancang ruang dalam itu kita harus melewati dua tahap, di mana tahap pertama itu ada tahap pengumpulan data dan tahap kedua itu memproses data-data yang kita temukan di tahap pertama. Nah, di tahap pertama yaitu pengumpulan data juga ada langkah-langkahnya, di mana dalam mengumpulkan data yang pertama kita harus tahu tujuan ruang itu dibuat, untuk apa ruangan itu dibuat. Kedua, yaitu kita harus tahu aktivitas dari pengguna ruang, apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna di ruang tersebut. Jadi kita harus tahu dulu aktivitas penggunanya. Setelah kita tahu aktivitas, baru kita beralih ke client brief. Jadi apa aja kebutuhan dari klien dan apa aja keinginan dari klien. Setelah kita tahu nih, kita dapat client brief, kita beralih ke aktivitas detail. Jadi kita harus tahu aktivitas detail dari pengguna ruang, apa hobinya, apa profesi dari pengguna ruang. Jadi kita harus tahu aktivitas detail sehingga kita dapat beralih ke tahap kelima, yaitu diagram aktivitas. Jadi kita bisa buat diagram aktivitas dari pengguna-pengguna ruang gitu. Jadi ini untuk memudahkan kita sendiri dalam merancang ruangnya. Setelah kita tahu diagram aktivitas, baru kita harus tahu informasi site atau konteksnya. Jadi kita harus tahu ruang luar dari ruang itu apa, di mana ruang itu berada, di mana suatu bangunan itu berada. Jadi itu juga memudahkan kita dalam mendesain di tahap kedua. Nah, setelah semua keenam tahap ini terkumpul, data ini terkumpul di tahap pertama, baru kita bisa beralih ke tahap kedua, di mana tahap kedua kita akan memproses atau mendesain seluruh data-data yang sudah kita kumpulkan dari klien. Nah, di mana tahap pertama dari tahap kedua, langkah pertama dari tahap kedua itu ada desain proses. Jadi kita memproses dari semua data-data yang kita dapatkan di tahap pertama. Kemudian yang ketujuh ada konsep plan. Jadi konsep plan ini mencakup penghawaan, pencahayaan, furniture, warna, dan lainnya mengenai ruang dalam. Kemudian setelah kita mengkonsep, itu ada revisi konsep. Setelah kita buat nih, kita desain dari berdasarkan informasi yang kita dapatkan di tahap pertama, kita melakukan revisi konsep bersama klien. Jadi itu ada yang dikurangkan atau ditambahkan dari klien atau bagaimana, itu akan ada revisi konsep. Setelah kita revisi konsep, kalau ada yang tambahkan kita tambahkan, ada yang kurangkan. Kalau sudah pas, kita lanjut ke final plan atau final dari desain kita. Jadi final plan ini sudah sesuai dengan apa yang kita rancang, sesuai dengan kebutuhan klien, jadi sudah disetujui dari kedua belah pihak. Nah, sekian video mengenai materi dari perancangan ruang dalam hari ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.